Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah. Jadi untuk persingkat waktu, jadi mari kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang mimpin berdoa dimulai. Selesai. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang dinamika gerak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dinamika gerak. Dinamika gerak di sini adalah sesuatu hal-hal yang menyebabkan benda itu bergerak. Yang mana fokus materinya itu kita akan membahas tentang hukum Newton. Karena yang menyebabkan benda itu bergerak itu kan Newton. Yang mana hukum Newton dulu terdiri dari hukum Newton 1, 2, 3. Nah, setelah Bapak akan menjelaskan materi ini secara ringkas yang menjadi panduan nanti untuk diskusi selanjutnya. Nah, saya itu nanti akan dibentuk dua kelompok ya, yang ada 3 anak dibentuk 2 kelompok. Nanti ada yang isinya 2 anggota, ada yang 1. Nanti Bapak akan memberikan lembaran yang berisi pertanyaan, ada 10, kurang lebih 10. Nanti kalian jawab. Setelah itu kalau kalian jawab, kalau ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Kalau setelah itu di akhir nanti Bapak kasih waktu untuk diskusi itu kurang lebih 30 menit. Nanti setelah diskusi bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi seperti itu. Sebelum memulai pelajaran apa ada yang kurang dipahami? Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, baik Bapak akan menjelaskan materinya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton, yang mana dalam hukum Newton itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 1, ada lagi hukum Newton 2, ada lagi hukum Newton 3. Ada 3 hukum, yang mana hukum Newton ini dikemukakan oleh seorang ahli fisikawan dari Inggris yang namanya itu Sir Isaac Newton. Nah, hukum Newton dibagi 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, lalu hukum Newton 1 ini membahas apa sih kira-kira? Nah, hukum Newton 1 ini mempunyai persamaan umum. Persamaan umumnya bentuknya adalah sigma F sama dengan 0. Yang mana artinya apabila sebuah benda itu dia akan tetap diam di tempat, dia tidak akan bergerak, atau dia akan terus melaju dengan kecepatan yang konstan, atau dia terus melaju dengan kecepatan yang sama gitu, 10 terus, jika benda tersebut itu tidak diberikan sebuah gaya tambahan, tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Contohnya itu kayak waktu kita naik kendaraan itu, kalau entah itu sepeda motor atau mobil kan, kalau tiba-tiba yang mendadak, badan kita kan akan tiba-tiba terlempar ke depannya. Nah, itu menjadi salah satu contoh hukum Newton 1, atau nama lainnya itu hukum kelembaman. Lalu yang kedua ini hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu memiliki persamaan umumnya itu adalah A sigma F per M. Nah, A di sini ini A di sini adalah percepatan ya, yang mana sigma F sama dengan M. Jadi maksud dari hukum Newton 2 ini, apabila kita itu contohnya apabila benda itu kan bergerak, dia punya kecepatan. Nah, kecepatan itu kan tergantung pada gaya yang mendorongnya. Contoh kalau kita mendorong gerobak atau mendorong sepeda, kan bisa kecepatan itu kan tergantung bagaimana kita mendorongnya kan. Kalau kita memberikan gaya mendorong ke sepeda itu dengan gaya yang besar, otomatis sepeda yang kita tuntun atau yang kita dorong kan pasti akan cepat bergerakannya kan. Jadi seperti itu, sangat bergantung pada gaya. Jadi karena sangat bergantung pada gaya, nah apabila arah gaya yang sama percepatan ini berlawanan, maka percepatannya ini akan menjadi minus atau berkurang. Contohnya apabila kita mengamati mobil, kalau dari jauh, mobil kan kalau mau mendekati lampu merah, dia kan pasti pertamanya cepat, terus tiba-tiba berhenti pas di lampu merah. Nah, itu merupakan salah satu contoh hukum Newton 2, karena yaitu mobil tersebut mengalami perlambatan
Jadi kecepatannya itu berkurang, yang awalnya cepat, terus dengan adanya gaya yang disebabkan oleh rem dari mobil tersebut, akhirnya dia mengalami perlambatan, kecepatannya berkurang, perlambatan, dan akhirnya kecepatannya menjadi nol karena dia berhenti. Nah, itu adalah satu penerapan hukum Newton 2. Lalu yang terakhir adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu memiliki persamaan umum, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Maksudnya di sini kayak gimana lah? F aksi di sini ini maksudnya adalah apabila kita memberikan sebuah gaya ke sebuah benda, terserah benda itu apa, contohnya kayak Bapak kasih contoh dinding ya, memberikan sebuah gaya, kita pukul dinding kayak gini, maka dinding ini akan memberikan gaya yang sama juga ke arah kita, tapi dengan arah yang berlawanan. Contoh kalau kita kita memukul dinding gini lah, semakin sakit kita memukul dinding, otomatis kan kita akan semakin keras kita memukul dinding, kan otomatis kita akan merasakan sakit kan di tangan kita. Nah, itu salah satu penerapan dari hukum Newton 3. Kalau kita memberikan gaya sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sebaliknya dengan bisa yang sama tapi arahnya berlawanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sepertinya sudah cukup Bapak memberikan materinya. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu adalah kita akan diskusi seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Nanti ada 2 kelompok, ada yang 2 anggota, 1 anggota. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak akan membagikan dulu ini lembar kerjanya ya. Jadi kalian ada berisi kurang lebih 1 pertanyaan. Yang lainnya bisa untuk pertemuan selanjutnya karena ini ada banyak lembarannya. Nah, ini kalian bisa kerjakan, nanti Bapak kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Nanti jika ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan bertanya ya. Begitu. Nanti ini kelompok 1, nah ini kelompok 2. Jadi silakan berdiskusi, nanti kalau ada yang kesulitan silakan ditanyakan. Jadi seperti itu. Kelompok 1 kira-kira apa ada kesulitan ini dari soal-soalnya, apa yang mau ditanyakan gitu? Nomor 1, nomor 1. Kenapa nomor 1 ada apa? Bila resultan gaya yang bekerja sama dengan not, maka bagaimana kecepatan percepatan? Iya, lalu kalau menurut Caca ini gimana jawabannya kalau Kecepatan konstan atau tetap? gimana konstan? Kalau menurut Nuril gimana jawabannya? Kecepatan 0. Sebenarnya ini jawabannya sebenarnya benar semua, nggak ada yang salah. Jadi kalian nggak perlu bingung karena kan ini bila resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Berarti kan kalau resultan gaya itu berarti gaya yang bekerja sama dengan 0. Berarti kan menggunakan hukum Newton ke 1. Hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0, artinya benda itu bergerak dengan kecepatan yang tetap. Dia bergerak dengan kalau kayak sepeda motor, terus sepeda bergerak dengan 10 meter per second terus gerak terus gitu aja terus, atau enggak dia akan diam gini aja kalau nggak ada gaya mempengaruhinya. Kalau ada gaya mempengaruhinya dia akan berpindah cepat. Nah, jadi gitu. Percepatannya kenapa kok sama dengan 0? Iya, karena percepatan itu kan tergantung dari kecepatannya. Kalau kecepatannya itu naik turun, dia akan memiliki nilai percepatan. Kalau kecepatannya dia konstan, dia 10 terus, maka percepatannya sama dengan 0. Artinya dia tidak memiliki percepatan. Nah, jadi seperti itu. Nanti apa ada kesulitan lagi, apa yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kan ke kelompok 2. Ini kelompok 2 gimana? Apa ada kesulitan? Bagaimana? Ada. Nomor 2. Nomor 2 kenapa nomor 2? Sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan selama 10 sekon. Jika jarak tempuh 50 meter dan massa benda 5 kg, maka besar gaya. Rumus mencari gaya gimana? Rumusnya mencari gaya. F sama dengan M kali A. Yang diketahui apa aja itu disebutkan. Volume sama dengan 0. Volume apa kecepatan itu? Iya, kecepatan sama dengan 0. Sekon sama dengan 50 meter. Waktu apa itu? S apa waktu apa gimana? S itu waktu. Tinggi. S itu waktu apa jarak? Ayo.
Oh iya, jarak sama dengan 50 meter. Iya, terus ayo. Terus itu apa lagi yang diketahui? Waktunya berapa? 10 apa? 10 sekon. Iya, terus masanya berapa? 5 kilogram. Nah, itu kan udah diketahui semua. Masanya udah. Nah, sekarang tinggal nyari percepatannya. Percepatannya di situ berapa? Kalau diketahui jaraknya, percepatannya berapa di situ? Nah, kalau udah diketahui percepatannya, nanti tinggal masukin gayanya. Kira-kira berapa gayanya itu? Kan gampang soalnya. Berapa gayanya itu di percepatannya? 10. Ya betul. Jadi gayanya itu 10. Kan kalau untuk nyari percepatan benar itu sudah menggunakan rumus jarak. Gayanya di depannya 10. Jadi seperti itu ya. Apa ada yang tanyakan lagi? Nggak ada. Ada. Oke, jadi karena gak ada kesulitan ya, karena waktunya udah 30 menit, jadi silakan masing-masing kelompok dan untuk maju ya presentasi. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Jadi bisa dari kelompok 2 dulu, mungkin maju dulu. Dari presentasi 2 kelompok tadi, kira-kira apa ada yang mau ditanyakan, apa ada yang mungkin masih kurang paham? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada yang dipahami, jangan lupa nanti tugasnya ya, lembar selanjutnya itu nanti kalau yang lembar yang tadi itu silakan nanti dikumpulkan di meja bapak. Nah, untuk lembar berikutnya nanti bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas. Terus jangan lupa juga minggu depan ada ujian, jadi bisa dipersiapkan ya, belajar yang rajin biar nanti ujiannya bernilai bagus. Jadi seperti itu, karena memang sudah ada yang tidak ada pertanyaan, dan sepertinya sudah paham semua. Bapak akhiri dan Bapak tutup dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.